Ini ya satu kesempatan ini melalui Rifki umpan hingga di sini nih Alberto memaksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adri Arif. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang berkenan menonton video-video yang saya bagikan. Bagaimana kabarnya teman-temanku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, kita semua bersyukur Timnas Indonesia U17 berhasil menuntaskan tren positif dalam kualifikasi grup C Piala Asia U17. Semalam, Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Sehabi Goli dan Fadli Alberto Hengga berhasil mencetak gol ke gawang Afghanistan di menit-menit akhir pertandingan. Pertandingan melawan Afghanistan memang tidak akan merubah klasemen dalam grup C ini ya teman-teman. Karena apa? Karena hasil apapun yang diterima Timnas Indonesia U17 tidak akan merubah posisi Timnas Indonesia U17 sebagai pemuncak klasemen. Karena ada peraturan head to head teman-teman. Jadi kita berhasil mengalahkan Korea dan kita berhasil mengalahkan Yaman, maka apapun hasilnya di pertandingan melawan Afghanistan itu tidak akan merubah posisi Indonesia sebagai pemuncak klasemen. Dalam pertandingan tersebut, Coach Nova Arianto di awal-awal menurunkan beberapa pemain lapis kedua. Memang laga terlihat tidak maksimal ya teman-teman. Terlihat kendor dan terjadi beberapa miskomunikasi sehingga kita terlihat di situ Dava agak kesulitan ya teman-teman. Di babak kedua, Coach Nova Arianto mulai menurunkan beberapa pemain skuad utama ya. Masuk seperti Evandra, Alberto hingga Goli teman-teman. Mulai ada beberapa kesempatan yang diperoleh hingga akhirnya di menit-menit akhir Alberto dan Goli berhasil mencetak gol kemenangan buat Timnas Indonesia. Seperti apa keseruan laga antara Timnas Indonesia U17 versus Afghanistan U17? Langsung saja kita lihat videonya. Let's go teman-teman. Ini merupakan laga antara Afghanistan dan Indonesia ya teman-teman sebagai lanjutan dalam grup C kualifikasi Piala Asia U17. Ada Dava ya. Pertandingan dimulai. Indonesia memakai jersey warna putih dan Afghanistan memakai jersey warna merah teman-teman. Di babak awal terlihat sekali ya. Kita dikurung habis-habisan oleh para pemain Afghanistan. Beberapa pemain dari Afghanistan memperoleh banyak sekali kesempatan ya, hingga membuat Dava sang kiper sedikit kewalahan teman-teman. Untung kita mempunyai kiper yang sangat tenang di bawah Mistar ya teman-teman. Ini serangan dari Afghanistan. Kembali para pemain Afghanistan melancarkan beberapa serangan yang menurut saya sangat berbahaya teman-teman. Ini di babak kedua udah mulai kembali Afghanistan memperoleh kesempatan ya teman-teman. Pemain dengan nomor 20 bola berhasil dimentalkan oleh Dava ya teman-teman. Kembali Afghanistan. Ini ya satu kesempatan ini melalui Rifki umpan hingga di sini nih Alberto memaksimalkan sedikit peluang ya di menit-menit akhir ya teman-teman. Alberto Hengga atau Fadli Alberto Hengga berhasil mencetak gol yang pertama untuk Timnas Indonesia U17. Kesalahan dari para pemain Afghanistan dimaksimalkan oleh Alberto ya teman-teman. Dengan sedikit sentuhan, Ini gol yang kedua ya teman-teman.
kesalahan dari para pemain Afghanistan juga kembali akhirnya goli teman-teman, berhasil mencetak gol yang kedua buat buat timnas Indonesia ya teman-teman. Sungguh luar biasa para pemain utama kita. Sedikit kesalahan akhirnya langsung diselesaikan oleh goli ya teman-teman. Sontekannya mendapatkan umpan yang sangat manja teman-teman. Oke, tadi sedikit cuplikan atau highlight dari laga antara Afghanistan dan Indonesia. Terlihat sekali ya, ada ketimpangan antara pemain utama dan pemain lapis ya teman-teman. Sebelum di babak pertama, Coach Nova menurunkan pemain-pemain yang lapis kedua ya, walaupun ada beberapa pemain utama ya, seperti sang kapten, Dava, terus beberapa lagi kayak Daniel, terus siapa itu pemain utama masuk, cuman lihat sekali di situ ketimpangan yang sangat berbeda ya teman-teman, dibandingkan di babak kedua ketika Evandra masuk, terus Alberto masuk hingga Goli masuk ya teman-teman. Di situ terlihat permainan sudah kelihatan mulai terbangun, para pemain bisa mulai membangun serangan dan menata serangan ya teman-teman, hingga akhirnya kita bisa memaksimalkan serangan itu di menit-menit akhir. Memang ini PR untuk Coach Nova ya teman-teman, karena kita selanjutnya akan menghadapi runner up di grup D ya. Di situ ada kalau nggak salah ada Oman ya, terus sama Tajikistan kalau nggak salah ini ya. Kalau salah mohon koreksi ya teman-teman di kolom komentar. Pokoknya kita akan menghadapi runner up di grup D. Siapapun itu lawannya, melalui evaluasi di pertandingan melawan Afghanistan ya teman-teman, itu harus dijadikan sebagai pelajaran. Karena apa? Para pemain harus lebih siap lagi, karena di laga selanjutnya itu pastinya lawan-lawan kita semakin kuat. Walaupun kita sudah berhasil mengalahkan juara bertahan ya Korea Selatan, cuman ya kita harus lebih berhati-hati juga, lebih mempersiapkan diri juga supaya nanti di babak selanjutnya yaitu babak 8 besar kita mampu memperoleh hasil-hasil yang positif ya teman-teman. Ini memang tidak mudah untuk Coach Nova untuk meramu timnas U17 ya teman-teman. Karena apa? Kita secara liga memang belum maksimal ya teman-teman. Coach Nova harus lebih memaksimalkan setiap para pemain supaya antara pemain utama dan pemain lapis itu tidak terlalu jomplang ya teman-teman. Kalau bahasa sininya atau bahasa sayanya itu tidak terlalu jomplang. Karena di laga-laga ke depan itu kan sifatnya langsung gugur ya teman-teman, kalah langsung gugur. Jadi tanamkan kepada pemain bahwa setiap laga ke depan adalah laga final. Jadi semangat para pemain itu bisa memberikan apapun yang mereka punya dalam setiap pertandingan teman-teman. Mungkin itu saja video yang ingin saya share kepada teman-teman. Semoga video ini menambah wawasan untuk teman-teman. Selalu dukung youtuber-youtuber kecil seperti saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Berikan komen-komen positif sehingga saya ke depan lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.